Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Putri Zayana. Saya dari kelas 11C FKK. Di sini saya akan membuat tugas video bahasa Indonesia, yaitu karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah merupakan karangan yang menjelaskan sebuah pendapat, hasil dari pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan. Bahasanya sesuai kaidah dan kebenarannya asli dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya tulis ilmiah dibedakan menjadi dua, yaitu karya tulis dan karya ilmiah. Apa sih arti karya tulis dan karya ilmiah? Karya tulis merupakan karangan atau tulisan yang berdasarkan pada fakta maupun fiksi, serta kaidah tertentu. Sedangkan karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah, berdasarkan data dan fakta, atau observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Adapun tujuan penulisan karya tulis ilmiah yang pertama adalah sebagai wahana untuk melatih atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologi. Yang kedua adalah makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara siswa dan masyarakat. Yang ketiga adalah membuktikan pengetahuan dari potensi ilmiah yang dimiliki dan siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapatkan pengetahuan. Yang keempat yaitu menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Yang kelima, yaitu melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Bagian-bagian karya tulis ilmiah. Bagian-bagian karya tulis ilmiah ini ada 3, yaitu 1 pendahuluan, 2 isi dan pembahasan, yang ketiga adalah kesimpulan. Pendahuluan itu adalah berisi dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan masalah yang diangkat dan cara penyelesaian masalah tersebut. Yang kedua adalah isi dan pembahasan. Bisa terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung berapa rumit pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang ketiga adalah kesimpulan, berisi kesimpulan dan hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. 1. Yaitu reproduktif. Reproduktif berarti karya tulis ilmiah yang ditulis oleh penulis atau peneliti harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang harus ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya tulis ilmiah tersebut. Jadi, tidak boleh ada makna yang berlainan antara penulis dan pembaca. Yang kedua adalah tidak ambigu. Ciri ini berkaitan erat dengan reproduktif. Sebuah karya tulis ilmiah harus memberikan pemahaman secara jelas dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya tulis ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga adalah tidak emotif. Karya ilmiah yang ditulis tidak melibatkan unsur perasaan dari penulisnya. Sebab, karya ilmiah harus menyajikan fakta yang diperoleh dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif penulisnya. Yang keempat adalah menggunakan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku bertujuan supaya mudah dipahami, dan itu meliputi setiap aspek penulisnya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulannya. Yang kelima adalah menggunakan kaidah keilmuan. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kemampuan pada bidang kajian yang dibahas dalam karya tulis ilmiah. Penggunaan kaidah juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang ilmuannya tersebut. Yang keenam adalah penulisan bersifat satu makna dan rasional. Penulis karya tulis ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan kerunutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Yang ketujuh adalah terdapat kohesi atau kesinambungan. Setiap bagian pada karya tulis ilmiah harus memiliki kesinambungan dan bersifat straightforward. Maksudnya, ia tidak berbelit-belit pembahasannya dan langsung tepat sasaran. Yang kedelapan adalah bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya tulis ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya tulis ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Yang kesembilan yaitu menggunakan kalimat efektif.
Tujuan penggunaan kalimat yang efektif dalam karya tulis ilmiah supaya pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar, karena penggunaan kalimat yang seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung dan tidak bisa memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Berikutnya adalah manfaat menulis karya ilmiah. Yang pertama adalah melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua adalah melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga adalah mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat adalah meningkatkan programisasi fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang kelima adalah sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Yang keenam adalah memperoleh kepuasan intelektual. Yang ketujuh adalah memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah struktur karya ilmiah, yaitu ada 7. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah pendahuluan, yang ketiga adalah kerangka teoretis, yang keempat adalah metodologi penelitian ini, yang kelima adalah pembahasan, yang keenam adalah kesimpulan dasaran, yang ketujuh daftar pustaka dan lampiran. Demikian ini saja tugas bahasa Indonesia saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.